Welcome to my YouTube channel. Hari ini aku akan bikin video-video sharing dan seputar review. Tapi bukan review makeup, bukan review skincare. Karena hari ini aku akan nge-review 5 buku self-improvement yang paling oke menurut aku. So if you want to know more about this video, just keep on watching. Kalau boleh jujur, dibilang suka baca buku nggak juga. Tapi beberapa waktu belakangan ini aku lagi harus nyempetin baca buku karena ternyata dengan membaca buku bisa membantu banget aku lebih fasih lagi berpublic speaking, atau aku jadi punya bahan-bahan dan data-data yang akurat untuk aku bagikan ke siswa-siswa aku di sekolah public speaking atau ke teman-teman yang lagi ngobrol sama aku. So I decide to lebih sering membaca buku. Dan aku akhir-akhir ini bukan memilih buku novel, bukan memilih buku-buku fiksi, tapi aku lebih banyak memilih buku-buku self-improvement. Nah, di video ini aku akan review 5 buku self-improvement yang paling oke yang pernah aku baca. Jadi aku mau sharing ke kalian. Yang pertama, buku yang akan aku kasih lihat ke teman-teman adalah ini bukunya, judulnya Modern Mindfulness. Nah, ini bukunya sebenarnya mengajarkan tentang mindfulness, topik yang aku suka banget, yaitu kehadiran, hadir penuh gitu ya. Dan buku ini lebih mengajarkan tentang bagaimana menerapkan mindfulness dalam keseharian. Kalau teman-teman pengen tahu mindfulness apa, teman-teman bisa searching, atau mungkin kalau teman-teman pengen bikinin video tentang mindfulness, boleh. Jadi buku ini menerangkan kalau kita hidup di dunia ini harus berkesadaran, harus sadar penuh, hadir utuh. Dan itu yang kadang kita sering lupa. Jadi buat aku buku ini mengajarkan kita untuk menemukan waktu untuk bisa mindfulness di segala kesibukan kita di setiap harinya. Terus juga di sini ada teknik-teknik belajar bagaimana bermeditasi, khususnya di malam hari. Terus bagaimana menggunakan telepon secara mindfulness atau berkesadaran. Dan masih banyak lagi. So buku ini juga termasuk buku favorit aku. Buku yang kedua datangnya dari Marie Kondo. Jadi ini bukunya Marie Kondo tentang an illustrate masterclass on the art of organizing and tidying up. Jadi ini intinya buku buat beres-beres. Jadi di dalam buku ini dikasih tahu bahwa kalau kita rumahnya beres atau barang-barang di sekitar kita itu rapi, itu akan sangat amat berpengaruh terhadap hidup kita. Percaya nggak percaya, tapi sih aku percaya ya, karena semakin barang-barangnya rapi, terus minimalis, dan hanya barang-barang yang sparking joy aja yang kita simpen, sisanya kita bisa donasiin atau mungkin kita bisa kasih ke orang atau mungkin jual lagi, itu bisa buat hati kita itu jauh lebih happy. Percaya nggak percaya, tapi setelah baca buku ini aku percaya. Di dalamnya tuh diajarin cara ngelipet baju, terus cara menyusun kertas. Tuh, ini tuh super sih buat aku. Waktu baca ini bawaannya jadi pengen beres-beres. Cara melipat plastik. Tuh. Jadinya buku ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih rapi, karena pada saat kita membersihkan semua barang-barang yang kita tidak perlu, hidup kita jauh lebih ringan. Buku yang ketiga adalah Zeng. Pasti nggak kelihatan ya, karena ini covernya putih, tulisannya juga putih, tapi timbul. Judulnya Quiet dari Susan Cain. Aku nggak tahu pronounce-nya gimana. Cuma buku ini adalah The Power of Introvert in a World That Cannot Stop Talking. Jadi buku ini ngajarin kita supaya jadi pribadi yang lebih kalem di tengah dunia yang super hiruk pikuk ini. Dan aku butuh banget buku ini karena aku merasa aku kadang suka introvert, kadang suka ekstrovert, sampai akhirnya banyak hal yang tidak aku temukan ketika aku ekstrovert. Jadi aku harus belajar introvert, dan buku ini mengajarkan kita menjadi sosok yang lebih kalem menghadapi dunia yang sangat amat ribut gitu. Buku yang keempat datangnya dari Dominic Loren dengan buku yang judulnya How to Live More with Less. Jadi ini mengajarkan supaya punya hidup yang minimalis, punya hidup yang super simple,
Dan di dalam sini juga aku banyak banget menemukan quote-quote. Jadi aku kalau baca itu selalu aku garis bawain mana yang bagus-bagus. Mereka ngajarin minimal, di buku ini ngajarin tentang minimal home, minimal skincare, terus minimal baju fashion, kayak gimana caranya kita bisa tetap hidup menggunakan sesuatu yang serba minimal. Buku yang kelima datangnya dari Mark Manson. Ini buku favorit banget. Dia ngajarin gimana caranya untuk nggak terlalu banyak pikiran. Hidup tuh semua jangan dipikir, don't overthinking, jadinya lebih menikmati hidup. Nah, ini buku perlu banget sih dibaca, dan pantas aja jadi first international bestseller karena emang buku ini sampai udah dibahasa Indonesiain. Jadinya kalau teman-teman yang mau baca buku yang subtitle Indonesia udah ada. Dan di buku ini seperti biasa banyak quote-quote yang sangat amat menarik. Nih, salah satunya adalah kita nggak usah memberikan perhatian terhadap sesuatu yang nggak penting, karena itu akan membuang energi kita. This book will not teach you how to gain or achieve, but how to lose and let it go. Need it so much. So basically itu adalah 5 buku favorit aku. Tada! Tuh banyak banget, ada 5. Dan aku cuma pengen ngasih tahu review ini supaya teman-teman yang mungkin pengen beli buku, lagi pengen beli buku, kepikiran pengen beli buku apa. Tapi nih kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk nggak beli buku tapi pakai Kindle, buku yang e-book itu juga nggak apa-apa, karena preferensi orang beda-beda. Cuma I love book so much karena baca buku itu hal yang paling aku suka adalah nyium bau bukunya kayak gini. Jadi sebelum baca tuh pasti aku kayak gitu. Di toko buku cara aku kenalan sama buku bukan hanya baca covernya, baca belakangnya, tapi aku cium wanginya. Enak atau enggak? Kadang itu juga yang bikin aku jatuh cinta. Aneh emang, tapi ya udahlah ya. So, itu aja videonya, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi pengen nyari buku. Di komen, di subscribe, di like, dan juga share videonya sebanyak-banyaknya. Dan di bawah itu ada tanda bell, coba ditekan. Jadinya kalau aku bikin video lagi, teman-teman akan tahu. Oke, see you in my next video. Bye-bye!